Apa lu? Ini itu yang udah kecamatan. Taruh dede. Apa? Udah dipencet belum? Udah. Oh, udah. Tadi ya, Dit. Oke, Dede. malam ini ada berkat istimewa lagi. Apa itu? Emak, berkat istimewanya emak. Oke, berkat istimewanya Mama emak. Sama tahun. Mama ulang tahun keberapa, Ma? Berapa Ice? Nih angka berapa? Angka berapa ini? Bukan S itu. Sama kan kayak huruf S. Ini angka 2, ini 5. Jadi berapa? 52. 2, 5. Ya, yuk kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa, tangannya berdoa gimana? Berdoa tangannya. Adek berdoa tangannya. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Bagi Tuhan, kasih karunia-Mu telah Kau limpahkan dalam kehidupan rumah tangga kami, di mana genap 25 tahun usia istri hamba Endang Sri Sulastri pada hari ini tanggal 28 Desember 2020. Kiranya Tuhan berkat kasih anugerah yang daripadamu Tuhan melingkupi hati dan kepikirannya Tuhan, biarlah dia terbuka kepadamu Tuhan, sehingga semua Tuhan Engkau bisa melihat apa yang akan menjadi perubahan dalam hidupnya Tuhan. Berserah Tuhan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, anak-anak hamba-Mu dari Jessica, Alicia, Michelle, dan Stacy Tuhan. Kiranya keempat putri kami Tuhan dapat dibimbing, diajar, dididik oleh istri hamba Endang Sri Sulastri. Kami ingin sedikit mendengar renungan dari firman-Mu pada malam hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti Tuhan apa yang menjadi tujuan rancangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ya, singkat, padat, jelas. Amin. Usia usia 25 tahun, usia yang kalau secara Aduh. Sini, Nak. Oh iya. Kalau secara usia 25 itu baru ya, baru idealnya itu baru mulai menapaki sebuah jenjang kehidupan yang baru untuk berumah tangga. Tetapi Mama Endang sudah melaluinya sejak tahun 2019, sudah 4 tahun. Jadi sejak usia 21 statusnya sudah menjadi seorang ibu, seorang istri, dimana waktu berjalan itu proses pendewasaan diri itu tetap harus ada, tetap akan berjalan seiring dengan waktu. Kita nggak tahu Tuhan akan berikan apa di kemudian hari buat rumah tangga ini, buat keluarga ini. Sepanjang kita rumah tangga ini, di keluarga ini itu memiliki dasar hidup sebagai Kristen atau Kristiani ya. Di sini ada tiga dasar ya. Tiga dasar itu adalah ikatan cinta kasih. Itu ada di Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Kedua, hidup dalam pengudusan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 sampai 5. Dan ketiga yang terakhir adalah jauh dari pengkhianatan, Amsal 12 ayat 4. Kita
baca ya Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Coba. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas? Di sini jelas bagaimana dasar sebuah rumah tangga, adanya ikatan cinta kasih, itu dasarnya dari Kolose 3 ayat 18. Terus hidup di dalam pengudusan. Hidup dalam pengudusan itu seperti apa sih? Kudus itu gimana? Kudus, tahu nggak arti kudus? Ada yang bisa bantu nggak? Arti kudus itu apa? Kudus itu suci, ya, tidak dan noda, itu namanya kudus. Di sini jelas dalam 1 Tesalonika 4 sampai 5, dibacain lagi coba tolong. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Jadi dasarnya pernikahan Kristen itu nggak cuma bicara nafsu. Kenapa dulu kalau masih ingat saya selalu bilang beda. Kalau di tetangga sebelah mungkin bisa kalah, bisa juga sendiri. Di sini berlawanan kan. Jadi jelas perbedaannya di situ ya. Yang terakhir itu di jauh dari pengkhianatan. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jelas. Kalau istri Jessica sebentar lagi udah mulai dewasa, Cia juga menjadi seorang istri, itu semua open, terbuka, tidak ada satupun yang disembunyikan. Jika suatu saat di kemudian hari kalian menikah, terus tiba-tiba dalam pernikahan kalian menemukan sebuah perseteruan yang notabene perseteruan tersebut disebabkan oleh adanya orang-orang di luar pernikahan tersebut yang mengatakan bahwa kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Ya, akhirnya apa? Si suami bingung kan? Kok kamu waktu menikah nggak ngomong ini? Itu tidak ada bedanya dengan gini. Kasih perumpamaan ya, ini perumpamaan. Saya menikah sama kamu gadis, saya duda. Tapi seiring berjalannya waktu, proses dari mulai mau proses sampai berjalannya kita menikah, itu ada aja orang yang selalu menteror. Entah itu menteror, kamu kan begini dulu, kamu kan begini kan dulu, kamu kan sama si ini dulu, kamu kan sama si ini begini dulu. Dan banyak yang tidak senang, yang tidak suka dengan pernikahan saya dengan kamu. Itu nggak ada bedanya dengan kalau kamu itu sebenarnya nggak bisa dikatakan gadis. Artinya apa?
masih banyak yang keberatan. Di belakang kamu nih nggak terima gitu loh, si Endang ini nikah sama si Anton, banyak yang nggak terima. Mau sampai kapanpun intinya apa, mereka akan terus ngejar. Akhirnya yang terjadi apa? Yang tadi, perseteruan. Sebelum ini diberesin, kita nggak akan pernah bisa sampai yang tadi saya bilang, dasar rumah tangga Kristen. Itu jadi ibaratnya gini, apa sih namanya, kamu tahu saya duda, saya bilang saya duda kok gitu, anak saya 2, apa namanya, kamu gadis, tapi kenapa kalau misalnya kamu gadis tapi masih banyak yang nggak setuju dengan pernikahan saya sama kamu? Atau misalnya dibalik nih, posisinya adalah saya mengaku duda atau saya mengaku perjaka sama kamu gitu kan. Ternyata setelah jalan pernikahan ada orang-orang yang Endang, itu si Anton anaknya 2. Bedanya apa dengan begitu? Sama kan? Bedanya apa? Sama nggak? Sama kan? Jangan bilang nanti saya nggak tahu. Sekarang kalau kamu jawab dengan tidak tahu, itu artinya kamu menepis. Tapi bukan berarti itu menjadi solusi, benar nggak? Akhirnya apa? Begitu bom waktunya meledak, geger, yang terjadi apa? Itu yang saya sayangkan. Dan saya berharap sih ulang tahun kamu yang ke-25 ini apa namanya, kamu bisa dewasa melihat itu gitu loh, menyikapi itu gitu. Di sini pun juga jelas banget di dalam apa namanya 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada renungan sedikit ya, sanksi atau solusi. Seorang pencuri padi tertangkap dan diperiksa aparat polisi. Namun alih-alih dihukum, si pencuri bukannya dihukum, justru malah dikasih sembako sama polisi. Dikasih sembako dan susu sama si polisi. Kenapa kok bisa terjadi sih? Bukannya dihukum, justru malah dikasih. Ya, dengan pandemi COVID sekarang ini kan otomatis banyak orang yang berkurangan, banyak PHK. Dia butuh makan buat anak istrinya. Terpaksa berat hati dia harus mencuri. Ya. Pada dasarnya dia nggak mau gitu loh. Hati kecilnya itu mencuri, saya nggak mau. Tapi karena keadaan memaksa dia harus melakukan itu, ngerti ya? Jadi harusnya seperti itu. Jadi akhirnya ya polisi pun juga mengatakan saya tahu dia salah. Secara hukum di negara, di pemerintah itu salah, itu mencuri. Hukum Tuhan benar nggak? Mencuri kan? Tapi karena suatu keadaan yang memaksa sehingga dia harus melakukan itu. Begitu juga dengan kamu yang tadi saya bilang perumpamaannya adalah jika memang di belakangnya kamu sudah ada mungkin perjanjian dengan si A, si B, si C gitu. Setidaknya kamu putuskan dulu, selesaikan dulu. Sama dengan saya. Misalnya nih contoh, saya masih punya istri, tapi saya mau menikah sama kamu dan kamu mau menikah dengan saya. Ujung-ujungnya apa? Saya harus selesaikan dengan istri saya dulu kan, baru bisa menikah sama kamu. Betul nggak? Kalau belum ada yang selesai sama yang sebelumnya, bisa nggak kita menikah? Bisa secara muslim. Ngerti kan? Itu maksud saya. Tapi di sini saya cuma mau kasih tahu ke kamu bahwa itu bukan aib, itu bukan sesuatu yang buruk, itu bukan sesuatu yang jelek, itu bukan sesuatu yang harus dihukum seperti yang ini. Saya akan bantu, ayo kita bareng-bareng selesaikan. Tapi untuk bisa seperti itu gimana? Apa harus nunggu ketangkap sama polisi dulu? Kan enggak kan? Setidaknya kita terbuka, open. Itu loh maksud saya. Tujuannya bukan memojokkan, bukan
lu begini dulu, bukan itu gitu loh. Tapi untuk apa? Ayo bareng-bareng kita beres. Kenapa? Jelas banget ya. Apa sih namanya? Di sini saya sampai saya catetin ayat Mas Ultah nih. Amsal 3 ayat 16. Nih, coba kamu bacain deh. Ke bawah. Iya. Baca dari Amsal. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupku menjadi banyak. Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Takut akan Tuhan memperpanjang umur dan tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Siap. Yang sekarang ya 1 Korintus 11 ya. Ini agak panjang nih. 1 Korintus 11. Duduk sini. Nih, Ya. Baca dari 1 Korintus 11 ayat 2 terus ke bawah sampai selesai. 1 Korintus ayat 11. Dari atasnya. Hiasan kepala Hiasan wanita. kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jelas ya? Kalau nggak jelas, kita bahas nanti. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Itu mengingatkan kita, mengingatkan, saya ulangi, mengingatkan bagaimana Tuhan itu memimpin sebuah rumah tangga. Kalau rumah tangga itu entah berkatnya agak susah, entah itu selalu ada sesuatu yang enggak sesuai dengan rencana, itu perlu dicari tahu ada apa. Baby bear, apa kamu mau ceritakan? Kenapa
seolah-olah Tuhan nggak berkenan sama rumah tangga itu, seolah-olah Tuhan tuh nggak mau memberkati keluarga tersebut. Ada apa, tanda kutip. Jadi ini buat reminder kita, buat teguran juga, saya juga, bahwa semua itu harus jelas, harus transparan. Jadi saya berharap dengan usia 25 tahun kamu mulai mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Kedua, sudah ngantuk. Oke. Apa namanya? Cukup firman Tuhannya. Semoga firman Tuhannya ini bisa direnungkan, bisa dipikirkan dan dipertimbangkan kembali bagaimana siasat kita ke depan mengawali tahun baru 2021. Ada yang optimis gak sih 2021 pandemi mulai surut, ekonomi mulai berjalan lancar, berkat Tuhan mulai dikucurkan buat keluarga ini. Amin, haleluya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu, renungan dan peringatan buat kami, mengingatkan kami bahwa kami butuh selalu dekat kepadamu, untuk taat kepadamu, untuk selalu ada dekat dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menyertai hidup kami, terlebih khususnya buat istri hamba Endang Sri Sulastri yang ulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup renungan malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, nyanyi. Siapa yang nyanyi nih? Ice, diri. Ice nyanyi. Ice udah sekolah nyanyi. Ayo. Nyanyi camat tahun. Ayo, camat tahun. Sama Dedek nanti. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera. Kita kan doakan. Selamat sejahtera. Sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Nyalain lilinnya, nyalain lilin. Pasnya nyala. Oh merah, red velvet, angka 25 di usia 25. Merah merona. Ayo nyanyi lagi, nggak boleh ditiup. Ya. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Belum. Mama yang tiup. Ayo, permintaan dulu, berdoa. Make a wish. Sehat selalu, panjang umur. Itu tidak masalah sayang. Selamat malam. Potong. Potong. Mana piring? Kuenya. Po ambil piringnya. Gue Dedek. Terus yang itu nanti ada lilinnya. Mirip Oreo.
Oreonya yang ngikutin. Ini kan red velvetnya. Mana ini? Wow. Dede. Oke banget ya pun. Empuk banget ya. Dari yang tertua sampai yang termuda ya. Yang termuda Dede, yang tertua. Aduh, ada semutnya belum juga ini ya. Harusnya. Nih. Dede langsung cemberut. Dede au. Ini. Ini mau nggak? Eci dulu ya. Ada kremnya. Cek mau nggak? Nih. Mau dia. Ini mau nggak? Nih sendiri nih. Tatapnya nih. Nih tatap. Kakak apa sih? Ngantuk. Ngantuk, Cek. Selamat ulang tahun Mama Endang. Anaknya nggak ada yang ngucapin. Aku udah 3 kali ngucapin. Udah ya. Keju ya tengahnya ya. Keju ini. Nah, potong aja. Siapa yang beli? Ini mau. Nih tuh. Oh Mama, Dede mau kue. Bye. See you later. Oh, Cek masih On nonton. next Nih. videos from Kirain jeruk ini Our nyelpeknya. Bye. Bye bye.